Di Jawa, paling terang itu Jakarta, Surabaya, sampai di kawasan timur gelap. Saya tidak menggunakan statistik Bapak Ibu sekalian. Gak pakai statistik nih, tentang macam-macam. Gak usah, pakai ilustrasi ini aja. Listrik yang nyala di malam hari. Dari situ terlihat ketimpangan yang luar biasa. Selamat datang di Irwan Cerdas Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Rakernas Apeksi 2023 yang beberapa hari lalu diadakan di Makassar. Dalam acara tersebut hadir juga ketiga bakal calon presiden, yaitu Ganjar, Anies, dan Prabowo. Pada acara itu mereka diberi kesempatan untuk mengeluarkan gagasan dan visi misi mereka ketika nanti kelak mereka terpilih menjadi seorang presiden. Yang pertama kali diberi kesempatan berbicara yaitu Ganjar Pranowo. Ya, seperti biasa Ganjar Pranowo menunjukkan hal-hal yang berhasil di Jawa Tengah yang nantinya mungkin dia akan mengimplementasikan untuk skala nasional. Dia membahas hal-hal tentang kebijakan mikro, menampilkan statistik dan data, dan seperti biasa saya sangat kagum dengan cara Ganjar Pranowo menyampaikan sebuah materi. Kemampuan public speakingnya itu memang di atas rata-rata. Yang kedua, diberi kesempatan berbicara yaitu Anies Baswedan. Seperti biasa, Anies selalu tampil dengan gagasan-gagasan yang berbeda dengan apa yang dikerjakan pemerintah sekarang. Dia membahas soal ketimpangan, dia membahas soal kota-kota yang kurang mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Seperti biasa, Anies selalu tampil menjadi antitesa dari seorang Jokowi. Dan saya salut akan konsistensi dari Anies Baswedan ini. Dan yang ketiga tampil adalah Prabowo Subianto. Pada kesempatan ini Prabowo berbicara dan menyampaikan gagasan cukup tenang dan santai ya. Dia banyak membahas soal visinya ke depan yang akan melanjutkan apa yang dikerjakan Pak Jokowi sekarang, seperti hilirisasi, seperti infrastruktur. Dia seperti mewakili pemerintah itu sendiri. Yang sejauh ini saya lihat sekarang Prabowo itu seperti Jokowi versi yang kedua, kelanjutan dari Jokowi nantinya. Sudah tidak ada itu penyampaian gagasan dengan menggebu-gebu, dengan berbicara lantang dan keras. Itu seperti Prabowo yang berbeda. Dan saya juga mengapresiasi pendekatan komunikasi politik Prabowo yang saat ini. Tapi beberapa gagasan yang disampaikan oleh tiga bakal capres ini, ada sebuah statement yang sedikit menggelitik saya tentang bagaimana seorang Anies membahas tentang ketimpangan. Alih-alih menggunakan data dan statistik, dia hanya menggunakan sebuah foto negara Indonesia yang diambil dari udara pada saat malam hari. Dia menjelaskan pada foto itu terlihat sangat jelas sebuah ketimpangan, di mana Pulau Jawa pada malam hari terlihat sangat terang dibandingkan pulau-pulau yang di sebelah timur. Menurutnya ini cukup untuk menjelaskan adanya sebuah ketimpangan. Tapi menurut saya kalau membahas soal ketimpangan, bagusnya sih menggunakan data dan statistik ketimbang foto itu. Soalnya secara logika sederhananya ya, kenapa pulau-pulau yang sebelah timur itu terlihat lebih gelap ketimbang Pulau Jawa dan Sumatera? Itu karena kepadatan penduduk penyebabnya. Di pulau-pulau sebelah timur, otomatis memang kepadatan penduduknya lebih rendah ketimbang Pulau Jawa. Tentu itu menyebabkan saat malam hari, pulau-pulau yang penduduknya lebih jarang akan terlihat lebih gelap ketimbang pulau-pulau yang penduduknya lebih padat. Itu pasti akan terlihat lebih terang. Seperti di kota saya, kota Kendari itu kota yang sangat kecil. Coba lihat di map, kotanya itu sangat kecil sekali. Jadi kalau malam itu seperti titik-titik cahaya kecil saja kalau dilihat dari udara, dilihat dari satelit. Berbanding terbalik dengan Pulau Jawa yang sangat padat penduduknya, tentu saja akan terlihat lebih terang. Ini menurut saya ya, logika sederhana orang awam. Terus ada juga yang berargumen, kenapa Pulau Jawa lebih terang ketimbang pulau yang sebelah timur? Itu karena perbedaan jam, dimana jika foto yang diambil ini sekitar jam 8 di Pulau Jawa, tentu saja di Pulau Sulawesi dan di Papua itu jamnya akan sedikit lebih malam. Dimana kalau Pulau Jawa jam 8, otomatis di Sulawesi jam 9 dan di Papua jam 10. Yang dimana semakin malam aktivitas penduduknya atau masyarakatnya akan semakin berkurang. Jadi penggunaan lampu itu akan semakin berkurang. Itulah yang menyebabkan pulau-pulau di sebelah timur akan cenderung terlihat lebih gelap. Tapi kenapa sih Anies Baswedan menggunakan cara ini untuk menjelaskan sebuah ketimpangan? Menurut saya dia menggunakan cara ini agar lebih nyampe ke masyarakat soal apa yang disampaikan dalam gagasannya ini.
atau dalam kritiknya ini. Bagaimanapun masyarakat kita itu lebih nyaman dilihatkan sebuah visualisasi, sebuah gambar ketimbang data dan statistik. Jujur saja saya juga kalau melihat angka-angka dalam data dan statistik itu agak pusing. Lebih enak memang kalau melihatnya sebuah gambar atau sebuah video. Itu lebih gampang kita pahamnya. Tapi tidak semuanya harus begitu dong. Kalau memang memerlukan data dan statistik, ya bagusnya digunakan ya pakai itu saja. Jangan menggunakan sebuah gambar. Walaupun masyarakat kita pada umumnya akan senang melihat yang langsung gambar, yang langsung kelihatan jelas begitu. Tapi kalau tidak menginterpretasikan apa yang ada sebenarnya, apa faktanya, itu jadi kurang tepat menurut saya. Kurang cocok lah. Bagusnya sih data dan statistik sih kalau bahas ketimbangan. Tapi ini no offense ya, sekali lagi saya ingatkan saya tidak menyerang pribadi atau gagasan Anies. Saya cuma sedikit tergelitik dengan cara Anies Baswedan menyampaikan sebuah ketimpangan. Entahlah mungkin juga ini betul apa yang disampaikan dia dengan menggunakan foto tersebut, tapi menurut saya akan lebih bijak dan akan lebih tepat jika menggunakan data dan statistik. Oke, sekian saja video kali ini. Pendukung Anies jangan ngamuk-ngamuk ke saya. Saya hanya menyampaikan sebuah kritik. Saya juga akan mengkritik Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto jika mereka melakukan kesalahan, ya paling tidak menurut pandangan saya. Oke, sekian saja video kali ini. Terima kasih sudah menyimak dan dadah.